Jadi cerita tentang hajan yang paling saya kenang itu setunggal. Beliau pernah didhawuhi Badullah, bapak saya namanya Nur Salim. Nur, dhisik iku ana wali salat itu nanti 1000 rakaat. Jadi ini kesempatan jenengan daftar di wali ini kudu nanti salat 1000 rakaat. Mungkin sing ACC kula, KPU-ne kula. Nanti registrasinya tentang Gus Abad, Gus Muhammad Abad. Kula tangkep, kok kiat Pak? Kata Badullah jawab begini. Yo sakjane iku niate mau 2 rakaat. 2 rakaat terus saking syukurnya sama Allah salat lagi karena mensyukuri sudah salat 2 rakaat. Setelah mensyukuri 2 rakaat, setelah salam syukur lagi ditambahi 2 rakaat. Syukur lagi tahu-tahu sampai 1000 rakaat. Kalau imut sangat nasihati bapak itu. Jadi 1000 rakaat dari syukur. Isak kalau dalam bahasa tahu isak. Nah itu kalau saya ijazahkan ke jenengan itu mesti begini, 1000 rakaat dibagi sekian menit terus disiasati supaya cepat. Akhirnya kayak kasus tarawih di Blitar itu 7 menit selesai. Karena terus pikirannya 20 rakaat dibagi sekian berarti per rakaat sekian menit atau 0, sekian detik, selesai dalam berapa? 7 menit. Maka ijazah ini kalau jenengan yang melakukan tetap tidak wali karena inginnya 1000 rakaat, kemudian disiasati. Mangan sik, ngopi sik, terus cari waktu yang tepat, kemudian sholat. Itu beda dengan wali-wali dulu. Wali-wali dulu itu kalau sudah ibadah sama Allah, karena ini khalnya para wali termasuk utamanya pun khalnya Mbah Ahmad Mutamakin. Saya tahu banyak tentang beliau karena saya termasuk orang meyakini versi Mbah Mutamakin itu dzurriyyah dari Tuban. Ini ku Mbak Sari Bejagung. Jadi saya tahu banyak karena bapak saya itu keluarga Mbak Sari. Jadi saya tahu banyak Mbah Mutamakin itu sebelum saya sering ke kajian. Itu sholatnya orang-orang dulu itu saking nikmatinya itu kalau mau ngakhiri itu bingung. Sampai saya tali Zainal Abidin pernah sholat kemudian rumahnya terbakar itu. Sampai saking ekstrimnya itu ada kayu itu, kayu balok itu jatuh ke beliau. Itu ya tetap asik diteruskan sholat. Ketika ditanya, apa engkau gak merasakan itu? Kata beliau, saya sibuk menghadap Allah sehingga saya tidak terasa kalau sedang ada kebakaran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengalami satu hal yang terkenal sekali, yaitu beliau ditusuk sama Abu Lulu Al-Majusi. Alat yang dipakai nusuk itu kira-kira ya seperti pedang tapi bermata kayak kancing. Jadi kalau sudah masuk, nariknya susah. Setiap dicoba ditarik itu sakitnya minta ampun. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Gampang katanya. Nanti tarik ketika saya sholat. Beliau sholat sudah itu ditarik itu lam yataharrak, dia tidak gerak sama sekali karena tidak terasa. Nah, jenengan kita semua ini sholat cepat nyamuk saja gegernya enggak. Jadi untuk daftar wali kayaknya kita masih jauh. Tapi ini pemanasan daftar apa? Wali. Karena saya juga sudah daftar, tapi ya belum tahu ini sudah masuk belum, tidak tahu. Tapi kita boleh GR syukuran dulu, menang kalah sementing syukuran dulu. Jadi ini mas nanti kayak semangat ya, jadi menang kalah syukuran dulu. Kenapa saya cerita bab wali? Nanti insya Allah saya akan membawa 2 tema, yaitu Kitabul Wilayah dan Wilayatul Fikih. Karena kita tahu kajian dulu, mulai dulu ya banyak yang ahli fikih, juga banyak yang masyhur bil wilayah. Dan saya termasuk orang yang diuntungkan lewat 2 mazhab besar ini. Yang perlu diketahui begini, sebetulnya wali-wali dulu jadi wali itu tidak harus wiridannya banyak atau ibadahnya banyak, enggak. Tapi karena rasa jauh. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah punya murid itu min ahli ibadah. Dia tidak puasa. Kalau malam mesti jungkung. Setelah melakukan itu 40 tahun, tanya sama Abu Yazid, apa saya sudah wali? Kata Abu Yazid, belum.
Kok bisa? Saya memang belum mengalami kasef, kata muridnya tadi. Ditanya, kenapa kok begitu? Kalau kamu mau saya ijazahi, nanti setelah itu pasti jadi wali. Terus, ya guru, padahal ini ngajinya 40 tahun, nggak pernah nggak puasa, nggak pernah nggak qiyamul lail. Setelah dijazahi kata gurunya gini, tapi kamu tidak akan kuat, kata. Berapa? 1 saja, tapi kamu tidak akan kuat, kata. Ya cobalah guru, nanti saya coba. Terus kata si Abu Yazid gini, lucu ijazahnya. Kamu ke pasar, rambut kamu potong gundul ke pasar, kemudian kamu bawa beberapa makanan, terus perlombakan ke anak-anak kecil, siapa yang bisa banting kamu dikasih hadiah. Padahal dia kiai besar, makanya terus si murid tadi bilang subhanallah. Abu Yazid malah marah. Qauluka subhanallah syirkun, kamu mengatakan subhanallah itu syirkun, syirik itu. Padahal Abu Yazid tidak wahabi, tapi ini bahasa dulu. Terus kata muridnya, kenapa? Li'annaka sabbahta nafsak wa adzabta nafsak. Karena kamu sebetulnya tidak pernah mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu. Kamu merasa diri kamu itu tidak pantas melakukan itu. Terus kamu pura-pura soleh mengatakan subhanallah wa inna ma sabbahta nafsak. Kamu itu memuji diri kamu sendiri. Itu tidak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Terus kata Abu Yazid Al-Bustami, ya gara-gara itu kamu tidak akan pernah jadi wali, katanya. Artinya apa? Ternyata ibadahnya dia 40 tahun itu hanya ingin jadi cari prestasi, ingin jadi wali, ingin jadi orang top. Artinya tidak karena Allah. Makanya ini penting ya, mungkin ini ilmu yang sudah jarang dibicarakan, tapi kita akan ngomong terus betapa pentingnya ikhlas. Dulu Mbak Maksum Lasem itu dulu juga pernah ngaji di Mbak Maksum Damaran di buyut saya. Itu pernah pas pertama ngiyai itu amin wiridan, terus habis sholat wiridan. Terus ditanya sama temannya, Sum, gue disini atau wiridan, saya wiridan. Perkara ini gue isen tuh didelok santri muagen, arah wiridan gak pantes. Terus kata beliau, iya pertama mergo isen, suwe-suwe lali. Lapas lali gue ikhlas. Makanya harus ada gerakan lali. Nah, lali itu ikhlas. Makanya saya ini termasuk orang yang anti pidato umum, tapi ada pengecualian 2%, yaitu termasuk kajen sama kudus, karena saya kalah sepuh. Jadi ini korban dibully ini sama Gus Mat sama keluarga kajen. Saya itu diundang pengajian umum jarang mau, termasuk diundang UIN beberapa kali saya juga gak mau. Karena saya memang tadi sudah daftar jadi wali tadi, meskipun saya tidak tahu keterima apa enggak. Ini penting. Nah, karena saya mulai kecil di sarang dan fakih saya fakih ala Bazuber, karena sampai sekarang saya juga ngajar mahali sama anak-anak sarang. Saya ingin daftar wali lewat jalur fakih. Nah, ini yang perlu saya bicarakan panjang lebar. Ini lebih ringan. Dalam kitab usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori namanya Lubul Usul, kemudian disarai Basahal namanya Thariqatul Usul. Itu beliau mengutip Zakaria Al-Ansori, kemudian dibenarkan semua syurah, semua penyarahnya. Jadi wali itu gampang. Yaitu ketika hukum fikih itu kan ada 5 kira-kira gitu ya, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Makruh itu bukan mubah saja. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau cerita begini, sebetulnya mubah itu tidak ada. Mubah itu tidak ada, karena yang dikatakan mubah itu boleh iya, boleh tidak. Jadi dilakukan ya gak dapat pahala, ditinggalkan juga gak mendapat apa? Dosa. Teori itu dikritik oleh beberapa ulama, alasannya ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa'il jamu minasukun tarku qatli wa minasukun tarku hibah. Karena tidak ada sesuatu yang mudah kecuali saat itu pasti ada haram yang ditinggalkan. Orang tidur artinya dia tidak zina, tidak maling, tidak korupsi. Orang jagungan, misalnya saya guyon sama Mas Nadif, lumayan daripada dugem di kafe, mendingan jagungan sama Mas Nadif. Meskipun tadi ngomongnya saru-saru atau gitu. Katanya tapi saru cara kiai, tapi gak saru cara orang awam.
Sehingga kiai-kiai itu setahu saya itu ya sering jagongan. Mbah Mun itu sekenal saya ya jagongan terus. Saya dulu ya Islam. Mbah Mun kalau ketemu Mbah Sal ya guyon, gojol-gojolkan. Ini nggak bisa dikatakan omongan yang tidak penting itu enggak. Karena dari keasikan itu ada sekian haram yang ditinggalkan. Jadi tidak ada sesuatu mubah dilakukan kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Terus diteruskan oleh beliau, watarkul haram wajibun, padahal meninggalkan haram itu wajib. Sehingga melakukan mubah juga wajib. Jadi sebetulnya para kiai, para santri yang sewengi turu rata tahajud, anggap saja melakukan kewajiban. Karena ya nggak ngerasani orang, nggak zina, nggak maling, nggak gosip, nggak bully, nggak wa-an tadi. Sehingga saya ingin daftar wali yang jalur itu saja. Terus nak waya turu ya turu, nak waya karena niati ninggal barang apa? Haram. Tapi teori itu juga dikritik oleh sarah-sarahnya, sarkun ala sarkin kali. Masalahnya juga sering melakukan mubah, pas itu meninggalkan wajib. Jadi misalnya Mas Nadif rapat Ansor di Jakarta, pas istrinya mau melahirkan itu kan melakukan barang mubah, meninggalkan apa? Wajib. Wae bojo blonjo sing lanang jejak bohongan mbek kanca alumni. Itu berarti melakukan mubah, meninggalkan wajib. Tapi apapun itu yang menjadi masalah dalam mubah itu bisa berkategori wajib dan bisa berkategori apa? Haram. Tapi itu menjadi satu ilmu. Karena itu menjadi satu ilmu sehingga ada cerita di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu. Abu Yazid Al-Bustami itu saking GR-nya ya, gede rumongso ya, pede sekali kalau dia itu wali papan atas. Terus tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang setingkat saya itu siapa? Sama Allah ditunjukkan, ini lewat hadis, sama tidak usah tanya caranya gimana, Wahabi udah jam mereka tanya gitu. Kata Allah, itu loh teman kamu yang tidur itu setingkat kamu makamnya. Abu Yazid protes, kenapa ya Allah? Kowe kakean ibadah itu nganggep aku koyok polisi. Jadi nak orang ibadah itu kantor rahmatku. Iku ngertiin aku baik-baik saja terus ditinggal turu. Jadi saya ingin daftar yang itu maksudnya makanya ini. Jadi saya ini sudah daftar tapi yang jalur itu aja.